Perkenalkan, nama saya Dava dari kelompok 5. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak. Selamat Pak, nih Pak, saya mau nanya. Menurut Bapak itu hak Bapak yang pantas didapatkan dari warga sekolah itu? ya, hak yang didapatkan dari yayasan berupa honor, gaji, jaminan kesehatan dan lain-lain. Itu hak saya kan. Nah, tapi timbal baliknya juga kita harus memberikan hak buat sekolah, seperti kita kebersihan, menjaga sekolah dan lain-lain sebagainya. Jadi saya akan mewawancarai Bapak Arya. Apa saja hak guru yang diberikan oleh sekolah selain gaji? Jadi untuk hak seorang guru itu sebenarnya banyak. Jadi yang paling utama adalah penghasilan yang tadi oleh apa atau upah yang diperoleh setiap bulannya. Oke, selain itu ada beberapa juga hak yang harus diperoleh atau didapat oleh seorang guru. Yang pertama adalah jenjang karir. Jadi guru yang sudah mengajar, memberikan ilmu, mendidik seorang siswa itu berhak untuk mendapatkan atau memperoleh jenjang karir selama berada di sekolah. Terus yang kedua, berhak mengikuti pelatihan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan maupun pendidikan, baik yang berhubungan sama kompetensinya sebagai seorang guru maupun di luar sebagai seorang guru. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, guru tersebut berhak untuk menentukan nilai, menentukan kelulusan, menentukan sanksi bagi setiap siswa yang diajarkan ya sesuai dengan kaidah keguruan atau aturan yang diberlakukan di sekolah tersebut. Terus yang keempat, seorang guru itu berhak menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan tujuan baik. Maksudnya adalah dengan tujuan untuk memberikan pengajaran atau pendidikan kepada setiap siswanya ya, atau dalam proses KBM seorang guru berhak untuk menggunakan apa yang ada dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Paling itu aja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Kami dari kelas 10A ada tugas untuk menanyakan hak dan kewajiban, Pak. Kami punya satu pertanyaan, yaitu untuk siswa-siswa yang berprestasi di kelasnya, Pak. Contoh, dia tidak sampai perlombaan olimpiade atau apapun, cuma dia siswa yang berprestasi di kelas itu juga apakah pantas, Pak, untuk mendapatkan apresiasi dari sekolah? Sebenarnya apresiasi itu bukan diberikan untuk siswa yang berprestasi saja. Contoh, ketika kamu belajar, guru memberikan satu pertanyaan, kamu menjawab, itu wajib diberikan apresiasi ya. Oleh guru, siapapun pengajar itu wajib diberikan apresiasi. Karena apa? Siswa itu sudah berusaha mencoba menjawab pertanyaan guru. Walaupun memang mungkin pertanyaan itu kurang tepat, tapi kita wajib memberikan apresiasi. Jadi bukan hanya siswa yang berprestasi, tapi ketika dia menjawab pertanyaan, maju ke depan, itu kita berikan apresiasi. Segala bentuk hal positif yang dilakukan oleh siswa wajib mendapatkan apresiasi. Gitu, ya. Makasih ya, Pak, atas waktunya. Izin bertanya ya, Bu. Kita dari kelas 10E, sebagai warga negara, semua berhak mendapatkan hukum keputusan yang adil. Apabila ada seorang pelaku kejahatan yang ditetapkan hukuman masa penjara, namun tiba-tiba ia mendapatkan keringanan dari masa hukumannya. Sedangkan sang korban tiba-tiba ia tidak merasa terima atas hukuman yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Menurut Ibu, secara harfiah, apakah si pelaku berhak mendapatkan keringanan itu, Bu? Kalau dia mendapatkan bantuan hukum, nah itu sah-sah aja dalam hukum, ya. Tapi dilihat lagi upaya apa yang dilakukan. Misalnya dia melakukan banding, melakukan kasasi, artinya sudah ada keputusan hakim yang tepat di situ. Nah, ketika ada korban yang merasa dirugikan atau hukumannya tidak setimpal, korban masih bisa melakukan upaya hukum lagi, misalnya mengajukan banding juga melalui kejaksaan. Karena ada persidangan yang akan membuka bukti-bukti baru dan lain-lainnya. Menurut Ibu, hak apa yang harus Ibu dapatkan dari para siswa atau warga sekolah sebagai pedagang di kantin, Bu? Kita berjualan dengan aman ya, nyaman gitu ya. Anak-anak juga senang jajan di kantin. Jadi untuk kebersihan juga gitu, kita punya hak supaya kantin ini bersih. Kalau kantin bersih kan anak-anak juga enak jajan di kantin. Kewajiban Ibu sebagai pedagang kantin, terutama pedagang makanan, harus memberikan makanan yang sehat dan higienis. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah melakukan hal itu? Sejauh ini sih kita berusaha ya, karena kita sebagai pedagang kan harus mengutamakan mutu, kualitas gitu kan, dengan bahan-bahan yang sehat, bahan-bahan yang bagus.
itu otomatis nanti bisa menjadi daya tarik sendiri untuk pembeli kan gitu. Makasih ya Bu sebelumnya. Saya izin bertanya ya Pak, kita yang murid beragama Islam itu kan sudah mendapatkan haknya yaitu belajar agama Islam. Terus saya ingin bertanya kalau yang agama non-Muslim itu bukannya juga berhak untuk mendapatkan pelajaran agama, tapi di sini belum ada pelajaran agama untuk yang non-Muslim. Untuk kegiatan pembelajaran agama yang non-Muslim itu harus bekerjasama dengan UKT yang terkait. Tidak hanya berdiri sekolah SMA saja. Kami tentunya sudah menghubungi dan juga sudah menginformasikan kepada orang tua bahwasanya untuk kegiatan pembelajaran keagamaan untuk yang non-Muslim itu kami bekerjasama dengan tempat dari ibadah masing-masing. Jadi kami bekerjasama dalam hal itu, nantinya kami akan meminta progres kegiatan pembelajaran siswa kami di tempat ibadahnya masing-masing. Setiap tempat ibadah juga nanti akan memberikan laporannya kepada kami, dan dari laporan itunya pun akan menjadi dasar bagi kami untuk memberikan nilai dalam rapor. Kan beberapa dari kita itu ada yang punya riwayat penyakit kayak anemia atau dimana kondisinya itu menyebabkan dia jadi mudah lelah. Nah, untuk anak-anak yang kayak gitu, apakah masih diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera? Jika misalnya ada rekomendasi dari ahli, taruhlah di sini sebutkan sebagai dokter, yang memang menyatakan bahwasanya siswa tersebut hanya bisa berdiri dalam kurun waktu tertentu misalnya, pasti akan diperlakukan sesuai dengan rekomendasi dari ahli tersebut. Kan kalau misalnya kami langsung membedakan perlakuannya tanpa kami memiliki bukti dari ahlinya, itu juga nanti bisa jadi pertanyaan bagi siswa lain, kok enak banget nih misalnya ada perlakuan yang berbeda kepada anak tersebut. Beda halnya kalau misalnya kami sudah memiliki buktinya, sudah memiliki datanya dari ahli. Baik Pak, sudah cukup. Cukup? Saya dari kelas 10E bertanya soal jadi pertanyaan ada praktek ini sama guru yang ada seorang siswa dia mendapatkan oleh temannya apa harus ada tampil untuk melindungi siswa tersebut. Kalau ada tulis tentang pembelian, pastinya kita bagaimana saya ingetin dulu mukanya. Kita bisa menentukan langkah apa yang harus dilakukan. Jadi lebih ke apa ya? Benar-benar tahu dulu motifnya apa, dasarnya apa, kenapa, terus pembinaan dulu ya, pembinaan dari kepala, guru kita dan kesiswaan, baru nanti jadi pasti dibantu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan dari kelompok 5 akan mewawancarai tentang tugas PPKN. Menurut Bapak, apa kewajiban guru selain memberikan ilmu pengetahuan? Membimbing siswa, terus ya mengajarkan hal-hal yang baik itu sikap atau etika kepada siswa, kira seperti itu kewajiban sebagai seorang guru terhadap siswa. Tapi menurut Bapak, apa kewajiban utama seorang guru BK apabila ada kasus bullying atau keputusan Bapak agar korban dan pelaku mendapatkan haknya masing-masing? Guru BK di sekolah itu bisa kita sebut adalah sebagai konsultan, karena guru BK itu adalah tempat untuk curhatan anak-anak atau siswa-siswa tersebut. Apa yang dicurhatkan ya biasanya macam-macam, baik itu permasalahannya, masalah belajar, masalah pribadi siswa atau masalah apapun itu. Tujuannya tetap kita untuk membantu masalah-masalah siswa tersebut supaya apa yang dialami oleh masalah yang dialami oleh siswa tersebut itu bisa terpecahkan.